Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas latihan soal tentang eksponen. Di sini saya menyediakan 5 soal. Nah, sebelum mengerjakan 5 soal tersebut, perlu kalian ingat terlebih dahulu tentang sifat-sifat eksponen dan pangkat negatif serta pangkat nol. Di sini ada 7 sifat. Yang pertama itu A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Selanjutnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang ketiga itu A pangkat M dikalikan N, hasilnya adalah sama dengan A pangkat M kali N yang dikalikan pangkatnya. Yang nomor 4, A dikali B pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Jadi masing-masing dipangkatkan. Yang kelima, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Atas dipangkatkan dengan N dan bawah dipangkatkan dengan N. Atau pembilang dipangkatkan dengan N dan penyebutnya juga dipangkatkan dengan N. Selanjutnya nomor 6 itu A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Yang ketujuh itu A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini terus artinya adalah bilangan berapapun, asalkan bukan 0, kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, sifat-sifat ini atau pembahasan lengkap terkait sifat-sifat ini bisa kalian lihat pada video saya sebelumnya. Baik, sekarang saya juga akan mereview kembali tentang arti eksponennya. Jadi kalau ada A pangkat N, itu artinya adalah A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A-nya ini sebanyak N. Seperti itu ya, ini harus kalian tahu dan kalian ingat-ingat. Karena nanti kita tidak akan jauh-jauh dari beberapa sifat ini ya yang harus diingat ini. Termasuk definisi eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, yang pertama saya mencoba menjawab. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, di situ ada A pangkat 7 dikalikan B pangkat negatif 2 dibagi A pangkat negatif 3 dikalikan B pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 per 5. Nah, perlu kalian ingat dan kalian tahu bahwa sifat-sifat ini berlaku, sifat nomor 1 sampai 3 ini berlaku jika basisnya ini sama ya. Jadi misalkan ini A dengan A dengan A seperti itu. Nah, berbeda dengan yang ini. Di sini ada 2, A dengan B seperti itu, A dengan B. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan sifat-sifat ini syaratnya adalah basisnya itu harus sama. Basis itu apa? Kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya. Di sini coba perhatikan ada variabel A dan variabel B. Sehingga kita bisa menghitung A-nya sendiri, B-nya sendiri dengan menggunakan sifat-sifat eksponen ini. Jadi ini akan sama dengan A pangkat 7 dikurangi negatif 3 dikalikan B pangkat negatif 2 dikurangi 3 dipangkatkan 3 per 5. Kenapa kok bisa begini? Ini menggunakan sifat yang kedua ya. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya itu A pangkat M dikurangi N. Di sini kan berarti M-nya itu 7 dan N-nya itu negatif 3. Sehingga jadinya A pangkat 7 dikurangi negatif 3. Yang B juga sama.
M-nya berarti min 2 dan N-nya itu 3, sehingga jadinya min 2 dikurangi 3. Nah, selanjutnya akan diperoleh A pangkat 10 dikalikan B pangkat negatif 5 dipangkatkan 3/5. Hati-hati ya dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan campuran. Banyak sekali yang dalam menghitung seringkali keliru, sehingga kalian memang harus berlatih dan mengingat kembali dulu bagaimana konsep tentang penjumlahan dan pengurangan campuran. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat yang keempat, maka akan diperoleh A pangkat 10 dikalikan dengan 3/5 dikali B pangkat negatif 5 dikalikan 3/5. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 6, 10 bagi 5 kan 2, 2 dikalikan 3, 6, dikalikan B pangkat negatif 3, karena 5 dibagi 5 hasilnya 1, negatif 1 dikali 3 hasilnya adalah negatif 3. Kalau begitu, bentuk sederhana dari soal ini adalah A pangkat 6 dikalikan B pangkat negatif 3. Atau bisa juga kalian menuliskan A pangkat 6 dibagi B pangkat 3 kalau kita menggunakan sifat yang ke-6. Kalau ada A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N, berarti B pangkat negatif 3 sama dengan 1/B pangkat 3. Perkalian pada bilangan pecahan, membilang dikalikan membilang dan penyebut dikalikan penyebut, sehingga hasilnya adalah A pangkat 6 dibagi B pangkat 3. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2, di situ diketahui A-nya sama dengan min 3, kemudian B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1/4, kemudian ditanyakan 8AB pangkat negatif 3, C pangkat negatif 2. Nah, saya akan mencoba menjawab. Nah, dalam menjawab soal seperti ini sebenarnya sangat mudah, yaitu kalian tinggal mensubstitusikan nilai dari A, B, dan C ke dalam soal ini, sehingga hasilnya seperti ini. 8AB pangkat negatif 3 dikalikan C pangkat negatif 2 akan sama dengan 8 dikalikan negatif 3, A nya kan ini negatif 3, dikalikan B nya itu 2 pangkat min 3 jadinya, dikalikan C nya 1/4 pangkat min 2. Sekarang tinggal menghitung. 8 dikalikan min 3 itu min 24. Min 24 dikalikan, nah ini 2 pangkat min 3 itu kan bisa kita tulis menjadi 1/2 pangkat 3 dikalikan, nah ini kita bisa menggunakan sifat ini ya, yang nomor 6. Jadi 1/4 itu bisa kita tulis menjadi 4 pangkat negatif 1 dengan menggunakan sifat nomor 6 ini. Sehingga seperti ini. Nah, setelah ini tinggal kita hitung. Min 24 dikalikan 1/2 pangkat 3 itu kan 1/8. 1/8 dikalikan 4 pangkat negatif 1 dikalikan negatif 2, hasilnya adalah 4 pangkat 2. Ini menggunakan sifat yang ke-3. 4 pangkat 2 itu kan 16 ya. Saya tulis dulu. Jadinya seperti ini. 16 dengan 8 jadinya 2 ini 1, sehingga hasilnya adalah negatif 48. Seperti itu. Mudah sekali kan? Sekarang yang nomor 3. Saya kerjakan di sini saja. Nomor 3 itu disuruh menyatakan bentuk ini menjadi X pangkat A dikalikan Y pangkat B dikalikan Z pangkat C. Bentuknya itu kan seperti ini. X pangkat negatif
4 dikalikan Z pangkat negatif 3 dibagi Z pangkat 5 dipangkatkan dengan 1/3 dikali dengan Z pangkat setengah kali Y pangkat 1/4 per X. Nah, ini cara pengerjaannya itu sebenarnya sama dengan yang nomor 1, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat ini. Jadi kalian harus paham betul dan mengingat tentang semua sifat-sifat ini ya. Di sini ada X, Y, Z, di sini juga ada X, Y, dan Z. Sehingga nanti X-nya dikerjakan bersamaan dengan X, Y-nya bersamaan dengan Y, dan Z-nya juga bersamaan dengan Z. Saya akan mengerjakan yang dalam kurung ini dulu. Sehingga hasilnya adalah X pangkat negatif 4/3 dikali Y pangkat negatif 1 per Z pangkat 5/3 dikalikan dengan Z pangkat setengah dikali Y pangkat 1/4 dibagi X. Sehingga kita bisa menuliskannya X bersamaan dengan X akan menjadi seperti ini. Saya tulis jadi 1 per saja dulu. Jadinya seperti ini. Z pangkat setengah Y pangkat 1/4 penyebutnya Z pangkat 5/3 dan X ini 3 ya, sehingga hasilnya adalah kita satukan X dengan X, Z dengan Y, dan Y dengan Z, maka akan menjadi seperti ini. X pangkat negatif 4/3 dikurangi 1, ini menggunakan sifat ini ya, yang kedua. Selanjutnya Y pangkat negatif 1 ditambah 1/4, karena ini kan perkalian, jadi menggunakan sifat yang pertama. Kemudian dikali Z pangkat setengah dikurangi 5/3, ini menggunakan sifat yang kedua juga. Nah, sehingga hasilnya adalah X pangkat negatif 4/3 dikurangi 1 itu kan sama dengan negatif 7/3 dikali Y pangkat negatif 3/4 dikali Z pangkat setengah dikurangi 5/3, itu berarti hasilnya min 7/6. Nah, disitu kan diminta nyatakan dalam bentuk X pangkat A, Y pangkat B, dan Z pangkat C. Nah, ini sudah berbentuk X pangkat A, Y pangkat B, dan Z pangkat C. Kalau begitu, bentuk ini tadi kalau dibuat dalam bentuk X pangkat A, Y pangkat B, dan Z pangkat C, hasilnya adalah seperti ini. Itu X pangkat negatif 7/3 dikali Y pangkat negatif 3/4 dikali Z pangkat negatif 7/6. Selanjutnya untuk yang nomor 4 dan 5, ini soalnya sudah saya tulis di sini. Nah, ini yang nomor 4 itu diketahui Fx sama dengan 2 pangkat X plus 3 pangkat X min 1. Kemudian yang ditanyakan adalah daerah hasilnya jika daerah asalnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya daerah hasil itu kita mencari pasangan dari ini, daerah asal. Ini kurang X ya, X sama dengan mencari pasangan daerah asal pada fungsi fx ini. Sehingga untuk mencari daerah hasil kita bisa menggunakan tabel, bantuan tabel seperti ini. X, ini fx sama dengan 2 pangkat X plus 3 pangkat X min 1. Untuk X sama dengan 1, ini kan menjadi 2 pangkat 1 plus 3 pangkat 1 min 1. 2 plus 3 pangkat 0, itu kan hasilnya 1. Seperti pada sifat yang terakhir tadi yang sudah saya tulis di depan. Sehingga hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk X sama dengan 2, itu akan menjadi 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 min 1. Sehingga hasilnya adalah 4 plus 3 pangkat 1, itu hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya 7.
Untuk X sama dengan 3 itu kan akan menjadi 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 min 1, sehingga hasilnya adalah 8 plus 3 min 1 itu kan 2, sehingga hasilnya 3 pangkat 2 itu 9. 9 ditambah 8 hasilnya adalah 17. Selanjutnya untuk X sama dengan 4 itu berarti 2 pangkat 4 plus 3 pangkat 4 min 1. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 plus 3 pangkat 3 hasilnya 27. Kalau begitu totalnya adalah 40 berapa berarti? 43 ya. Selanjutnya untuk X sama dengan 5 itu berarti 2 pangkat 5 plus 3 pangkat 5 min 1, sehingga hasilnya adalah 32 ditambah 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Kalau begitu totalnya adalah 113. Jadi daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x plus 3 pangkat x min 1 dengan daerah asalnya x sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fx sama dengan 3, 7, 17, 43, dan 113. Jadi yang ini ya ditulis lagi. Nah, jika daerah asalnya ada 5, maka daerah hasilnya pasti ada 5. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor terakhir, nomor 5. Di sini diketahui fx sama dengan 16 dikali 0,5 dipangkatkan x min 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai dari f min 3. Ini caranya sama dengan yang nomor 4. Tinggal kita substitusikan nilai min 3 ini pada x. Jadi fx itu kan rumusnya atau formulanya itu 16 dikali 0,5 pangkat x min 3. Kalau begitu f min 3 itu akan sama dengan 16 dikali 0,5 pangkat x nya ini diganti min 3. Min 3 dikurangi 3. Ini kan x di sini x, kalau di sini min 3 berarti yang di atas ini min 3 juga. Sehingga kita tinggal menghitung 16. Nah, kalau menghitung koma-koma itu kan cenderung sulit ya kalau kita tidak menggunakan kalkulator. Makanya di sini saya akan mengubah bentuk setengah ini menjadi pecahan saja. Jadinya 1/2 pangkat negatif 6. Tadi kan sudah ada sifat yang keberapa tadi ya? Yang a pangkat negatif n itu ya. Kalau ada a pangkat negatif n itu kan hasilnya 1/a pangkat n. Di sini kan 1/2 pangkat 1. Kalau begitu setengah itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Seperti itu. Jangan langsung ini dicoret ya, karena ini ada pangkatnya negatif 6, jadi nggak boleh dicoret. Sehingga hasilnya akan menjadi 16 dikalikan 2 pangkat negatif 1 kali negatif 6, hasilnya adalah 6. Ini menggunakan sifat yang tadi, a pangkat m dikalikan n sama dengan a pangkat m dikali n. Pangkatnya ini dikalikan. Nah, kalau melihat bentuk seperti ini kan sangat lama ya kalau kita disuruh menghitung 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Maka di sini saya akan mengubah 16-nya saja menjadi bentuk 2 pangkat. 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini maka akan lebih mudah bukan?
Jadi kita bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama tadi. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Seperti itu. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 10.